takut gak bagus nih, gitu. Takut suaranya gak menarik buat anak karena gak bisa ngubah-ngubah suara. Atau ya itu tadi, gak kreatif karena aku gak punya alat bantu atau gak bisa pakai alat bantu. Nah itu sebenarnya cuma di pandangan ibunya aja, tapi sebenarnya yang dibutuhkan buat anak itu adalah keberadaan ibunya, berapapun waktunya, apapun ceritanya, buat mereka itu sudah luar biasa banget. Gitu. Jadi yang tadi udah disebut beberapa kali itu, bondingnya itu yang akan lebih terasa. Jadi yang harus difahami, mendongeng itu bukan menyelesaikan atau menyiapkan satu cerita yang akan jadi luar biasa, tapi mendongeng itu sebenarnya lebih ke menciptakan pengalaman bersama. Nah, menciptakan pengalaman bersama itu yang akhirnya jadi quality time, jadi quality moment buat si anak dengan ibunya. Nah, itu sebenarnya yang harus jadi tips nomor 1 buat ibunya. Jadi apapun ceritanya, apapun caranya, tapi bonding momennya itu di menciptakan pengalaman bersamanya itu loh, gitu. Jadi ada kebanyakan juga kasus berikutnya adalah ibu-ibu bilang, aku nggak ekspresif nih, gimana dong, gitu. Setiap orang itu pasti ekspresif kok, gitu. Seminim apapun, dan anak tidak akan pernah menilai itu. Yang menilai itu kebanyakan orang tuanya, ya nggak sempat. Gitu. Jadi kebanyakan orang dewasa itu yang dibatasi oleh banyak hal, tapi anak itu enggak. Jadi apapun yang diberikan sama ibunya terutama, itu pasti akan jadi sesuatu yang luar biasa. Jadi ekspresi itu pasti akan terasa sama anaknya. Mereka tidak hanya melihat, tapi mereka juga merasakan. Suara, meskipun ibunya merasa, aku nggak bisa menirukan suara untuk beragam karakter nih, tapi itu akan kerasa sama anaknya. Jadi lakukanlah dengan sepenuh hati, itu pasti akan jadi luar biasa kok. Jadi memang ya, ternyata kita sendiri yang memberikan beban kepada diri sendiri. Ya, ada KPI-nya gitu ya. Kalau kerja itu ada KPI-nya apa ya? Aduh, anak gue ketawa nggak ya? Anak gue menaruh perhatian nggak ya gitu ya? Nah, tapi nih kalau kita bertanya lebih spesifik lagi Kak Ayo, kalau misalnya nih memulai untuk storytelling itu gimana sih? Dari hal-hal yang paling sederhana aja. Oke. Untuk memulai buat mendongeng atau storytelling itu mudah. Nomor 1 adalah di mindset orang tuanya. Jadi jangan terlalu banyak untuk memasukkan pesan moral atau aku harus mendapatkan cerita yang luar biasa untuk anakku, untuk mendidik apa, untuk apa ini segala macam. Jangan kesana dulu. Nomor 1 bebaskan dulu nih. Jadi imajinatif deh, kita bermain dengan sesuatu yang terbuka banget, yang tidak ada batasannya. Karena orang tua itu banyak dibatasi oleh pengalaman, pengetahuan, dan informasi gitu. Jadi makanya tadi dikasih tahu kalau misalnya anak bilang apa, kita udah langsung menilai, oh itu begitu gitu. Jadi bikinlah sesuatu yang terbuka sekali. Mindset itu nomor 1. Nah nomor 2, pilih cerita yang kita suka dulu. Jadi tipsnya adalah orang tua harus memilih cerita yang dia suka. Karena kalau dia udah suka dengan ceritanya, itu pasti akan bagus ketika diceritakan ke anaknya. Dan yang ketiga, lakukan. Udah lakukan aja. Nggak usah menilai, membandingkan diri dengan pendongeng siapa, browsing di YouTube, kemudian, oh mendongeng itu harus seperti itu. Enggak, aku nggak ada. Oh harus menirukan suara, oh mukanya harus begini, oh harus pakai apa, oh harus begini. Nah membandingkan itu yang kemudian akan membatasi imajinasi. Nah itu yang berbahaya sebenarnya. Jadi ya udah, tipsnya cuma 3 itu kok, udah banget. Logikanya sebenarnya seperti ini. Kalau misalnya kita sering ketemu, pernah nggak ketemu anak kalau diajak mandi itu susah? Ya. Kemudian orang tua akan memberikan logika-logika yang masuk akal. Ini untuk menjaga kebersihan kamu, supaya nggak ada kumat, supaya kamu segar, supaya kamu sehat, dan lain-lain. Nah, yang harusnya ada di mindset orang tua itu adalah ketika berkegiatan sama anak, berarti sudut pandangnya adalah dari anaknya itu sendiri. Jadi kalau ngajak mandi itu susah, berarti jangan diajak mandi. Main air yuk! Dan tunjukkan dengan nada yang menyenangkan dan ekspresi yang menyenangkan. Karena dalam bayangan anak atau dalam pikiran anak, mereka cuma ada 3. Main sama main. Jadi sesuatu yang ada kaitannya dengan main itu pasti akan luar biasa. Nah mendongeng itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Kenapa? Karena bermain dengan imajinasi. Gitu.
tidak ada urusannya dengan belajar, tidak ada ceramah, tidak ada unsur mendidiknya, ada, tapi itu dibalut dengan cerita. Makanya mendongeng itu sebutannya adalah seni mengatakan tanpa mengatakan. Jadi